Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa atau berkumpul. Saya akan manifestasi rongga mulut dari coronavirus. Ya. Jadi kita tahu bahwa coronavirus ini penyebabnya adalah virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2. Ini saya tidak akan membahas bagaimana perjalanan dari Wuhan atau bagaimana, fokus di gambaran klinisnya saja. Ya, SARS-CoV-2 ini dapat menyebar melalui saliva, melalui dan droplet. Jadi dia ada molekul yang besar, dia droplet jatuh sekitar 1 meter dari orang yang memiliki SARS-CoV-2. Nah, droplet yang jatuh ini akan menempel di area di sekitar dari pasien tersebut atau orang tersebut, di meja, di lantai, di pakaian, maka kita diminta untuk kemudian molekul yang kecil, yang terbaru adalah dia dapat menyebar sampai dengan 10 meter. Jadi yang bersifat aerosol itu dapat menyebar sampai 10 meter. Dan dia itu akan dengan dalam jangka waktu tertentu, dan pada strain tertentu virus tersebut akan hidup atau akan bertahan sampai 29 hari. Di bidang kedokteran gigi sangat rentan sekali, yaitu bisa menularkan atau bisa ditularkan dari pasien, dari dokter sendiri maupun dari asisten, atau dari alat-alat di sekitar kita. Jadi perlu diperhatikan, karena sebenarnya yang menjadi orang tenaga kesehatan yang paling rentan dan paling repot itu adalah kedokteran gigi, karena kita tindakannya banyak menggunakan alat, banyak aerosol yang saat kita mengerjakan. Nah, SARS-CoV-2 ini yang menyebar, dia akan tertangkap oleh reseptor, yaitu yang disebut sebagai ACE2. ACE2 ini ada di mana? Ada di nasal, ada di paru, ada di pencernaan, di jantung, di mata, di liver, dan ini hampir berada di seluruh permukaan epitel. Baik yang di mukosa maupun yang di kulitnya. Di mukosa nanti akan saya terangkan, karena cukup menarik untuk dibahas. Nah, mari kita lihat ini bagaimana si virus ini akan menginfeksi. Nah, jadi tolong bukain Ham. Dari virus ini dia akan mengikat dari ACE2. Ini yang menyebabkan terjadi pneumonia, tapi sebenarnya mekanismenya hampir sama semua ya. Tolong bukain. Dia akan pada saluran nasofaring, dia akan dengan sel alveolar. Pintu itu. Kemudian dia akan pintu. Si virus ini kan merupakan RNA, maka si virus ini dia membajak atau dia menempel pada si RNA tersebut, kemudian dia menimbulkan suatu keradangan. Salah satu tanda dari keradangan adalah munculnya mukus sekret pada alveolar, sehingga pasien merasa sesak napas, hingga menyebabkan terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana respon imunnya? Respon imunnya setelah menginfeksi, muncullah sel-sel radang, terutama di sini adalah makrofag. Makrofag mengeluarkan sitokin yang menyebabkan terjadinya inflamasi, terjadinya vasodilatasi. Yang selanjutnya ada neutrofil yang di sana mengeluarkan ROS, dan pada kondisi yang kronis menyebabkan terjadinya akut respiratory distress stress. Masih masuk di dalam Nah, ini adalah suatu
grafik atau suatu bagan di mana perkiraan bagaimana respon tubuh atau bagaimana kita bisa mendeteksi dari virus dari corona tersebut. Kita lihat pada saat kita terpapar oleh SARS-CoV-2 itu pada 2 minggu pertama itu tidak bisa terdeteksi oleh tes apapun menurut bagan ini ya. Kemudian pada minggu ketiga itu terdeteksi antigennya melalui nasopharyngeal swab PCR, tetapi belum menimbulkan suatu keradangan. Pada minggu keempat, mulailah pasien ini mengalami suatu gejala. Nanti gejalanya akan saya terangkan di belakang. Nah, pada minggu kelima keenam barulah muncullah antibodi yang bisa diperiksa dengan pemeriksaan lab. Jadi yang pemeriksaan rapid test pada SARS-CoV-2 itu memang dilakukan berulang, nanti ada tahapannya akan diterangkan oleh Dr. Suparitono. Dan memang tidak bisa langsung kita menyatakan bahwa kalau Anda negatif, Anda tidak membawa. Ya. Kita lihat dari bagannya ini, si antibodi dia akan terus bertahan sampai dengan 3 bulan ke depannya. Nah, ini adalah urutan dari perjalanan dari COVID. Jadi dari pasien sehat, yang tadi 2 minggu, pasien yang setelah terpapar mengalami asimptomatis, jadi tidak ada gejala. Di sini sudah ada replikasi virus di nasofaring yang masa inkubasinya 3-14 hari. IgG tidak terdeteksi, IgM tidak terdeteksi, PCR dapat positif. Pada tahap selanjutnya yaitu gejala awal, pasien mengalami demam, batuk, kering, pilek, nyeri tenggorokan, pilek yang tidak keluar ingus ini, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, diare, dan mual. Kemudian pada fase ini virus bereplikasi dan berikatan dengan S2 di organ. IgM meningkat di hari ketiga dan ke-6, IgG kadang terdeteksi. PCR positif. Kemudian masuk pada fase pneumonia, ya ini muncul 4-7 hari setelah awal gejala, ditandai dengan demam persisten, adanya sesak nafas, hiposemia, pneumonia, dan pneumonia ditemukan pada fototorak. Di sini mulai ada peningkatan dari respon host, dan pemeriksaan labnya mulai terlihat CRP-nya meningkat, IgM, IgG-nya terlihat, dan PCR-nya positif. Kemudian masuk pada fase inflamasi, di sini 8-12 hari setelah gejala, hasilnya semua positif, kemudian terjadi badai sitokin, ada sepsis, dan menjadi kegagalan organ. Apabila tidak tertangani dengan baik, maka pasien bisa jadi meninggal. Ini bahkan ini tidak saya buat sendiri, bahkan ini ada pada jurnal penyakit dalam punyanya Indonesia. Jadi memang ini ori dari jurnal dari Indonesia. Yang di bawah ini adalah fase dari durasi dari perjalanan penyakitnya, mulai dari demam, batuk, sesak nafas, pneumonia, rawat inap, sepsis, AIDS, masuk ICU, dan miokarditis. Kalau lihat seperti bagan seperti ini, kira-kira dokter gigi ada di mana ya? Berarti kalau lihat seperti ini, ini bukan wilayah dokter gigi gitu ya. Tapi coba kita lihat. Nah, klasifikasi kasus COVID-19 menurut pemerintah ada 4 yang harus diperhatikan. Orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, dan pasien terkonfirmasi. Ya, pasien terkonfirmasi. Ini sudah hafal semua karena hampir setiap 12 jam sekali pasti ada pengumuman dari pemerintah. Kriteria kontak erat, kita masuk di sini. OTG, orang tanpa gejala tetapi memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID yang terkonfirmasi. Siapakah itu? Yaitu petugas kesehatan. Kemudian orang yang berada dalam satu ruangan, termasuk tempat kerja, kelas, rumah sakit, rumah atau acara besar. Dan orang yang berpergian selama bepergian jauh menggunakan kendaraan dalam 2 hari. Ini adalah kriteria dari pemerintah.
Gejala COVID paling banyak yaitu demam, kemudian batuk kering, kemudian malaise, rasa lesu, dan sesak nafas. Pada 4 gejala ini hampir menyerupai dengan gejala infeksi virus yang lainnya yang biasa kita temui di kedokteran gigi. Maka kita harus hati-hati. Gejala infeksi COVID. Gejala dibagi menjadi 3, infeksi ringan, sedang, dan berat. Infeksi ringan, demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise. Sedang mulai ditambahi dengan adanya sesak nafas dan tachypnea. Gejala berat mulai adanya pneumonia, kemudian ada penurunan kesadaran, sesak nafas, lipomeni, peningkatan monosit, dan peningkatan limfosit atipik. Bagaimana SARS-CoV-2 ini ada di rongga mulut? Jadi SARS-CoV-2 ini reseptornya yaitu ACE2. ACE2 ini ternyata di dalam rongga mulut ini menyebar di gingiva, mukosa bukal, di bibir, di palatum maupun di lidah, terutama di dorsum lidah ya. Dan juga jurnal mengatakan bahwa dia juga ditemukan pada kelenjar saliva. Jadi si SARS-CoV-2 ini berikatan dengan ACE2 ini, kemudian dia berikatan pada tempat keluarnya ductus salivarius minor. Di situ dia berikatan. Sehingga dia bisa menyebabkan si SARS-CoV-2 ini kalau menurut dari jurnal itu dia akan masuk ke dalam kelenjar saliva dan menyebabkan jadi kerusakan, menimbulkan keluhan adanya serostomia. Jadi mengganggu di keluarnya dari sekret dari saliva. Memang pada rongga mulut ini jumlahnya sangat terbatas sekali, tidak begitu banyak, tapi harus menjadi perhatian karena bisa jadi gejala yang di rongga mulut ini bukan gejala yang utama, tetapi rongga mulut merupakan port the entry dari SARS-CoV-2 yang menyebabkan terjadinya keradangan. Nah, ini yang keradangan yang terjadi pada infeksi SARS-CoV-2, di mana menimbulkan keradangan, terjadi peningkatan dari sel-sel radang. Nah, kenapa dia pada pemeriksaan jurnal mengatakan bahwa pemeriksaan saliva ini bisa dijadikan pemeriksaan awal dari mencari antigen dari SARS-CoV-2 ini, ya. Karena dia berada, ini adalah salah satu alasan kenapa si SARS-CoV-2 itu ada di permukaan mukosa rongga mulut. Ya. Nah, sekarang bagaimana manifestasi dari rongga mulutnya? Satu, adanya nyeri tenggorokan. Pasien mengalami tonsilitis, epiglottitis, pharyngodynia. Kemudian muncul lesi enantem. Kemudian mulut kering dan berkurangnya sensasi pengecapan. Keluhan di nyeri tenggorokan ini apabila di masyarakat itu seringkali mengeluhkan mulut saya sakit gitu. Jadi kita harus waspada, ini mulut yang mana ini? Nanti pada saat buka ternyata ada tonsilitis, pasiennya dia ada SARS-CoV-2, terjadi droplet, tertular ke kita. Maka kita perlu waspada. Nah, lesi enantem ini yang ditemukan di jurnal pada mukosa mulut pasien yang confirm. Jadi di saat ini ada 3 beredar, 1 jurnal, 2 short communication, dan 1 letter to editor. Yang saya ambil adalah jurnal yang sudah jurnal, dan ini adalah gambaran klinisnya enantem. Enantem adalah lesi mukosa mulut yang berbentuk makulopapular ataupun vesikular yang sekelilingnya ada erythematus. Yang lesi enantem yang makulopapular yaitu pada kasus roseola, measles, kemudian ada Koplik spot, kemudian scarlet fever, dan rubella. Pada measles lesinya disebut sebagai Koplik spot, pada scarlet fever disebut sebagai lesinya berbentuk strawberry tongue, rubella lesinya disebut sebagai Fohimer spot.
Pada enantom vesikular itu ada varicella, kemudian ada herpes simplex, herpangina, dan HFMD. Pada herpes simplex dan varicella, istilah ini ditemukan pada buku punyanya yang dari British Dental Association, BDA. Jadi menyebutkan lesinya ini adalah enanthema, yang tapi dia tidak bertahan lama, pecah menjadi vesikel. Nah, yang berhubungan dengan SARS-CoV-2 yang mirip dengan SARS-CoV-2 yaitu adalah HFMD dan measles. Ini yang menjadi diagnosis banding dari SARS-CoV-2. Triase gejala klinis rongga mulut, kita harus melihat adalah diagnosis banding dari COVID-19. Mohon maaf, ini mungkin ada peserta yang mengaktifkan ini ya, untuk mencoret-coret ini, mohon untuk dihapus karena mengganggu. Pada coronavirus disease COVID-19, demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, terdapat lesi enantem makulopapular, kemudian lesi eksantem, vesikular, utika, dan nekrotik. Pada gejala sedang dan berat, pasien ditemukan gejala sesak nafas. Pada gejala berat, pasien mengalami pneumonia. Lesi enantem ini adalah munculnya yang di mukosa mulut. Kalau di kulit disebut sebagai eksantem. Ya. Yang kasus yang mirip yaitu adalah HFMD atau yang disebut sebagai flu Singapura dan measles atau campak. Jadi ini menjadi diagnosis banding terutama pada rongga mulut. Kita perhatikan pada HFMD gejalanya hampir mirip, tetapi dia menjadi khas adanya pada lesi di mukosa mulut, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan pada coronavirus, kalau kita lihat pada atlasnya, itu di rongga mulut ada, cuma hanya satu kasus. Di kulit itu hampir di semua lokasi itu ada ditemukan, di berbagai variasi pasien, ada yang ditemukan di jari-jari, ada yang ditemukan di telapak tangan, telapak kaki, ada yang di tangan, di punggung, di dada, di kaki, itu ada. Tapi kalau HFMD itu hanya ditemukan pada mukosa mulut, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian measles. Measles ini gejalanya hampir mirip, tetapi ada ciri khas di sini yaitu adanya pilek, hidungnya meler, ya, atau disebut sebagai korisa. Kalau pada COVID itu hidung tersumbat, pilek yang hidungnya tersumbat. Pada mukosa mulut ditemukan adanya lesi enantem yang dia pecah berbentuk berwarna putih. Jadi dia papula berwarna putih. Enantema yang disebut sebagai koplik spot. Pada lesi eksantem di kulit wajah munculnya lesi di kulit wajah dan leher yang kemudian berwarna kemerahan, kemudian berubah menjadi warna seperti tembaga. Ini adalah gambaran kiris dari kiris mukosa mulut. Jadi ini tidak pada satu pasien, tapi dari berbagai macam pasien. Jadi ini mirip. Di telapak tangan dia ada, kemudian ini di jari-jari, dan di telapak kaki, jari-jari kaki, di kulit. Di kulit. Sedangkan kalau kita lihat diagnosis bandingnya pada HFMD, di telapak tangan, telapak kaki, dan di rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada. Kalau di buku-buku dituliskan bahwa HFMD ini terjadi pada anak-anak. Tidak. Saya seringkali menemukan HFMD juga ditemukan pada orang dewasa. Ini adalah gambaran dari measles. Adanya enantema pada leher ke bawah di dada, dan di dalam rongga mulut ada koplik spot.
black spot. Jadi ini sudah pecah menyerupai papul berwarna keputihan. Nah, bagaimana kita melakukan screening? Jadi yang diperlukan adalah satu, kita harus mengenali dari gejala, harus menghafal atau paham bagaimana gejala dari COVID-19. Untuk melakukan screening, yaitu misalkan darah lengkap, kimia klinik, dan radiologi. Nanti akan diterangkan oleh Dr. Suparitono. Pembatasan kita, dokter gigi, adalah sampai pada screening, ya. Karena nanti kalau kita sudah tahu, kemudian kita mencurigai, maka kemudian kita merujuk. Bedanya pihak hukum adalah praduga tak bersalah. Kalau kita orang kesehatan harus semuanya kita harus curiga, tapi harus ada dasarnya. Nah, spesimen yang dipakai untuk pemeriksaan rapid test antibody yaitu whole blood, serum, dan plasma. Pemeriksaan dari darah kapiler adalah pilihan terakhir karena ini merupakan sensitivitasnya rendah. Ini saya ambil dari PDS Patlin. Nah, bagaimana tugas kita dokter gigi? Satu, sebenarnya kita ini adalah garis terdepan untuk mendeteksi dari pasien dan juga garis terdepan yang rawan terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Yaitu kita harus apa? Memutus rantai penyebaran SARS-CoV-2, menunda tindakan tanpa keluhan simptomatik, kemudian menunda tindakan yang bersifat elektif, perawatan estetis, maupun tindakan menggunakan bull scaler ataupun suction. Karena kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini, cipratan dari aerosol itu akan berwarna kemerahan seperti ini. Jadi ini merah ini serta dikasih warna, maka ilustrasinya cipratannya akan meluas seperti ini. Sehingga kita bayangkan kalau kita bekerja tidak menggunakan APD yang sesuai. Kemudian gunakanlah alat pelindung diri lengkap sekali pakai untuk satu pasien. Masker N95, gaun, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung kepala, apron, dan sepatu. Ya, yang sekali pakai, yang apron lah ini bisa dibuang. Kalau gaun jangan dibuang ya, bisa dicuci. Sepatu apalagi ya mahal. Kemudian sebelum melakukan tindakan, pasien diminta berkumur dengan hidrogen peroksida 0,5% sampai 1% selama 60 detik atau iodin povidone 1% selama 15 sampai 60 detik sebelum dilakukan perawatan dan di saat dipandang diperlukan. Kemudian kita harus membersihkan ruangan perawatan kita. Ini sudah ada panduannya yang dikeluarkan oleh PDGI. Jadi kalau menurut saya kita patuh apa yang sudah ditetapkan oleh PDGI maupun pemerintah dalam memutus rantai penyebaran SARS-CoV-2 ini. Ini adalah penata laksanaan pasien pada pasien COVID-19. Orang yang tanpa gejala dengan kriteria tadi isolasi diri, kemudian kita resepkan vitamin C maupun multivitamin. Ini kita kan bisa dokter gigi ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana, bukan kompetensi kita untuk mengakukan pengobatan pada pneumonia dan yang SARS-CoV-2. Tapi kita bisa memberikan pengobatan awal pada pasien yang OTG maupun gejala ringan. Karena nanti pada dua kelompok ini yang kemungkinan akan datang ke tempat kita. OTG orang tanpa gejala maupun gejala ringan. OTG untuk sampai saat ini masih banyak pasien yang tidak mau jujur dia posisinya apakah pernah bepergian jauh atau di mana. Karena stigma dari COVID ini sangat menakutkan bagi masyarakat. Kekuatan dari anamnesis sangat diperlukan. Jadi Anda dari mana, dengan siapa, semalam di mana, seperti itu cukup untuk menguatkan dari anamnesis pada pasien.
Untuk gejala ringan, apabila ditemukan adanya demam, maka diberikan paracetamol. Apabila kita perhatikan ada gejala sedang dan berat yang tadi sudah saya sampaikan, maka rujuk ke rumah sakit. Contoh kasus, ini saya menemukan kasus ini sekitar 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi saya mendapatkan rujukan pasien via WhatsApp dari teman sejawat. Posisinya pasien ini ada di kota Brebes. Jadi pasien ini mengeluhkan tenggorokannya panas hampir selama 1 bulan. Sudah dilakukan pemeriksaan di THT. Di THT ditemukan adanya keradangan pada area nasofaring dan pada mukosanya terlihat adanya pengelupasan pada nasofaring. 1 bulan setelah diberikan pengobatan dari SPTHT, tidak ada perubahan. Keluhan muncul di rongga mulut berupa adanya mulutnya panas pada daerah regio lidah. Kemudian saya minta untuk dilakukan screening COVID karena kita harus ingat tadi bahwa SARS-CoV-2 itu juga ada reseptornya ada di mukosa mulut, terutama di lidah, mukosa buka dan bibir. Maka saya minta lakukan pemeriksaan screening. Alhamdulillah pasien ini cukup kooperatif dan berangkat ke laboratorium klinik yang menjadi partner saya. Ditemukan hasil seperti ini. Hemoglobinnya meningkat, eritrositnya meningkat, hematokritnya juga meningkat. Pada eritrosit maupun hematokrit tidak terlalu signifikan peningkatannya. Hemoglobin sebenarnya juga tidak terlalu signifikan, tapi menurut saya ini menjadi menarik. Menjadi menarik. Kemudian pada pemeriksaan NLC, neutrophil lymphocyte count ratio ini ditemukan angka 1,18. Ya. Neutrophil count-nya normal, kemudian limfosit count-nya juga normal. Yang menjadi perhatian di sini yang dimerahkan ini yaitu hemoglobinnya naik. Kemudian pada pemeriksaan dari rapid test-nya, IgM maupun IgG ini non-reaktif. Tapi kita lihat pada indeksnya. Terlihat angka 0,07 dan IgG-nya 0,03. Kalau secara cut-off index ini adalah disebut non-reaktif, tetapi kita harus ingat pada ilmu dari dasar imunologi bahwa seharusnya kita tidak memiliki atau angka kita ini tidak ada. Kalau pada ini menunjukkan bahwa pasien ini sebenarnya sudah terpapar oleh SARS-CoV-2, tetapi mungkin belum menimbulkan gejala khas dari SARS-CoV dari COVID, baik itu yang gejala ringan, ya. Jadi tidak menimbulkan gejala, tapi keluhannya adalah panas dan adanya panas di nasofaring dan panas pada dorsal lidah. Catatannya di sini, hasil non-reaktif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2, ya. Sehingga masih beresiko menularkan ke orang lain. Hasil non-reaktif terjadi pada seseorang belum atau tidak terinfeksi, kemudian masih dalam window period, pada kondisi imunokompromis maupun kadar antibodi, menjadi catatan di sini, kadar antibodi di bawah level deteksi alat. Maka yang bisa kita berikan, kesimpulan sementara, pasien ini OTG, orang tanpa gejala. Fokus pada HB eritrosit dan hematokrit yang dia meningkat. Pada HB terjadi peningkatan. Pada peningkatan tersebut kita bisa deteksi, bisa kita lihat pada buku bahwa pasien ini kemudian dehidrasi atau adanya obstruksi paru kronis atau adanya luka bakar. Ya, karena pasien ini dalam kondisi puasa, bisa jadi ini karena dari dehidrasinya. Kemudian dari riwayat pekerjaan ini adalah dia seorang aparatur negara yang kemungkinan besar adalah di sini adalah merokok, bisa jadi juga dia ada paparan dari rokok. Jadi mungkin perokok pasif di sini. Karena dari anamnesis sementara pasien menyatakan bukan suatu perokok.
Diagnosisnya masih Burn mouth syndrome karena masih belum tegak sepenuhnya. Pengobatannya simptomatik dan suportif. KIE, observasi 14 hari pro rapid test ulang. Jadi sebenarnya dengan satu kasus ini kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Paling nggak minimal kita memberikan KIE. Apa yang harus dilakukan? Karena pengalaman-pengalaman saya, pasien kalau sudah putus asa tidak ketemu jawaban dari dokter umum atau dokter spesialis, biasanya ada larinya ke dokter gigi. Larinya ke dokter gigi dan kita jadi bingung gitu. Dan saya juga bingung, ini harus ngapain ya? Maka minimal kita tahu bagaimana untuk men-screening kasus ini. Pada kasus Burn mouth syndrome ini bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan anemia. Anemia itu kalau dia anemia berat maka akan muncul Burn mouth syndrome. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu juga bisa menimbulkan Burn mouth syndrome. Kemenangan kita hampir kalau dari setiap kasus anemia maupun dari diabetes mellitus ini kita melakukan rujukan. Rujukan itu menjadi kompetensi jasa dari dokter gigi. Jadi dia bisa mendeteksi kemudian merujuk. Kesimpulannya, 1. Kenali gejala umum COVID-19, waspada terhadap keluhan nyeri rongga mulut, screening pemeriksaan penunjang, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Suparitono, kemudian lakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, konsultasi komunikasi dengan teman sejawat. Ya, nanti akan diterangkan oleh Dr. Edianto tentang teledentistry atau telemedicine. Karena untuk saat ini konsultasi bisa dilakukan dengan via WhatsApp atau dengan metode yang lain, baik itu dengan lab atau maupun teman sejawat. Jadi sebenarnya tidak menghalangi dari kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan terakhir saya yaitu 1, cegah tertular dari COVID-19. Yang kedua, jangan menularkan. Yang ketiga, perbaiki kualitas hidup. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.